wislatika bihi ay wusulika ilaihi idla wasulta ilaihi lanasita kulla mahbub wa lam tastawkhis inda faqdi syai'in siwah fasaliku idza waradat ala qalbihi waridatun ilahiyatun. Seorang salik itu adalah orang-orang yang hatinya selalu berangkat ke Allah, ingin dekat dengan Allah itu pakai hati bukan badan. Badan mah tetap di atas sejadah, tapi hati kita selalu ingat Allah, itu yang dimaksud berangkat begitu. Hati selalu ingat Allah. Seorang salik idza waradat ala qalbihi waridatun ilahiyah, apabila datang waridatun ilahiyah wa basatat bihi anwaruha, dan cahaya dari waridat itu sudah terbentang, wa audaat fihi asraruha, dari bentangan cahaya itu kemudian dia mendapatkan titipan. Kalau saya contohkan kemarin kayak Lailatul Qadar, tatkala Lailatul Qadar datang, cahayanya datang tret, walaupun sebentar, katakanlah 1 detik, itu bisa merekam ibadah malaikat 7 lapis langit. Itu audaat fihi asraruha. Maka orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar menceritakan ibadahnya malaikat jelas. Kenapa? Karena untuk melihat bagaimana cara ibadahnya malaikat membutuhkan cahaya Lailatul Qadar. Tatkala cahaya itu datang, trek 7 lapis langit Pak kelihatan. Lalu dia ceritakan, ini bisa menceritakan bagaimana ibadahnya malaikat di 7 lapis langit yang disebut audaat fihi asraruha. Cahaya Lailatul Qadar memberikan titipan, ini ya kamu lihat ya bagaimana ibadahnya malaikat. Datang cahaya langsung terekam di dalam hatinya. Begitu juga dengan zikir. Wa hadasathu nafsuhu bi annahu minal wasilin. Wa hadasathu nafsuhu, lalu dirinya itu si salik ada omongan-omongan baru, bi annahu minal wasilin, bahwa dia termasuk wasilin. Jadi si salik apabila sudah datang ke dalam hatinya waridat ilahiyah, lalu cahaya itu sudah terbentang dan dia bisa mendapatkan ilmu dari bentangan cahaya waridat, langsung hatinya ada ucapan dengan sendirinya, khawatir ilahinya ngomong, abid kamu adalah wasilin. Jadi syarat wasilin itu wusul teh orang-orang yang sudah bisa menceritakan kenikmatan ibadahnya, keagungan-keagungan Allah, keagungan sifat-sifat Allah melalui cahaya zikir yang Allah berikan. Itu minal wasilin, sehingga Allah selalu ada dalam pandangan hatinya. Maka wasilin dia tidak akan pernah ingat kepada selain Allah. Fa in kana yatatalla'u wa yatasawwafu ila syai'in minal aghyaril mahbubah. Pak, kalau kita diperlihatkan cahaya Lailatul Qadar trek, lalu malaikat sedang ibadah di 7 lapis langit, pasti kita tidak akan pernah ingat kepada apapun. Kita hanya akan ingat kepada keindahan malaikat ibadah. Lalu orang yang sudah dibukakan keagungan Allah, lalu hatinya memahami keagungan Allah, dan itu nggak bisa diceritakan. Karena itu masuknya kepada muraqabah zat, yang tajalinya tajali zat. Muraqabah mutlak nggak bisa Pak diceritakan. Maka tentu dia tidak akan pernah tertarik kepada selain Allah, karena dia sudah dekat dengan Allah. Nggak mungkin ngomongin surga, ngomongin neraka. Maka fa in kana yatatalla'u fa in kana yatatalla'u wa yatasawwafu ila syai'in minal aghyar, kalau seseorang masih pelang-pelong hatinya kepada selain Allah, aghyar teh masih rindu kepada selain Allah yang dia cintai, au yastauhisu li fuqdanihi, atau dia itu gelisah karena tidak mendapatkan sesuatu yang dia cintai, padalika dalilun ala adami tahaqquqihi biha
hadal maqami syarif, itu ciri bahwa dia belum sampai, belum tahakkuk, masih talwin, lawanan tahakkuk talwin, takwin, belum tahakkuk, hatinya belum nyata bahwa dia adalah orang yang sudah menduduki tempat yang mulia. Sebab kalau orang sudah tahakkuk itu Pak udah nggak goyang lagi, dia sudah dekat dengan Allah, dan dekat dengan Allahnya sudah melewati beberapa fase, tantangannya sudah dia dilewati, sudah enggak ingin karomah. Orang kalau udah tahakkuk nggak ingin karomah, ingin bisa terbang segala macam zikirnya, pengen dilihat orang sholat di atas air. Makanya kata Junaid al-Baghdadi, muridnya ngomong, ya Syekh, si Fulan bisa sholat di atas air, ikan lebih hebat lagi, bisa nyilem. Kata Syekh Junaid al-Baghdadi, ya Syekh, si Fulan itu sholat dia bisa terbang, burung bisa terbang. Kalau masalahnya terbang, kagak aneh, burung pun bisa terbang. Lalu apa yang membedakan wali dan terbang dengan burung? Yang membedakan wali dengan burung, wali hatinya nggak tahu kalau dirinya sedang terbang. Junaid al-Baghdadi suatu saat Pak lagi ngaji begini nih, dia menyampaikan, ini ada dalam kitab Sirajul Talibin, kisah itu. Kata Junaid al-Baghdadi, hai para muridku, seorang wali jika dia menginginkan dan membicarakan sesuatu, saat itu juga dikabulkan. Misalnya seorang wali kalau dia ingin terbang, itu ngomong gitu emang terbang Pak. Aing teh walinya Syekh Junaid al-Baghdadi. Maka kata Syekh Junaid al-Baghdadi, ini mah ngasih contoh doang ya Allah, turunin. Malah malu, dirinya ketahuan wali malah malu. Ngomong teh terbang itu. Murid-muridku, seorang wali kalau dia ngomong terbang, dia terbang, itu terbang. Ya Allah, ini mah cuma ngasih contoh, jangan permalukan saya di hadapan murid-murid saya ya Allah, kembalikan saya ya Allah. Seorang wali akan malu kalau ketahuan dirinya wali. Dan orang yang ngaku-ngaku wali pasti bukan walinya. Paham? Ini orang-orang sekarang nih rapi si wali. Ciri walinya apa? Sholatnya nggak kelihatan. Padahal bukan nggak kelihatan, emang kagak sholat, jangan-jangan. Sesat. Ngapain sih nyari-nyari yang begitu? Kalau betul kita wali, walinya yang datang ke kita, bukan kita yang nyari wali. Paham? Itu makna ya ayyatuhal arwahul muqaddasah. Itu makna salam ya ayyatuhal arwahul muqaddasah. Kalau kita wali, jangan nyari wali, walinya datang ke kita. Ngapain nyari-nyari wali? Cari sama Allah, wali dicari. Paham? Kalau udah dapat wali mau ngapain? Mau ngapain? Bangga, saya kenal wali. Anda harus bangga kalau diri Anda wali, bukan kenal wali, kenal doang bangga amat. Paham? Ini sekarang toriko sekarang udah nggak ngaji sih ya. Yang diudag wali bukan Allah. Akhirnya walinya kagak sholat, ya kagak sholat. Katanya wali, masa wali kagak sholat? Wali nggak sholat stres Pak. Stres, kena sholat itu wuslah, dialog dengan Allah, dialog resmi. Sholat wajib itu dialog resmi, sholat sunnah dialog tambahan. Sembarangan. Sering saya sampaikan kalau ngaji fikih Pak, kalau kita disuruh orang berhenti sholat, jangan berhenti sholat, ninggalkan sholat johor, sewaktu aja dibayar 10 juta, bantingin 100 juta, bantingin. Karena tidak ternilai nikmatnya di saat kita muhadasah ma Allah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Berapa kenikmatan itu harus dibayar dengan duniawi. Kadang-kadang berani ninggalin sholat cuma duit 10 juta. Otaknya di mana? Coba kalau dia mati itu, dia akan mencari pahala sholat, bukan duit. Ayo, jangan ikut-ikutan orang. Duit melulu. Duit mah jangan dicari, datang sendiri. Saya kagak nyari, kadang-kadang ada orang nungguin, nyariin. Kadang-kadang di tengah jalan tahu mobil saya, di stop ngasih duit doang, dikejar, minta kagak. Kali saya di dalam mobil lagi wirid, ya goni, kagak. Enggak, saya mau tolak. Saya bilang, apa nih maksudnya? Pengen diterima aja Kang. Oh kalau pengen terima saya terima. Kalau saya tolak marah Kang. Saya ambil. Sampai begitu saya ngomongnya Pak. Kalau saya tolak boleh nggak? Enggak. Apaan sih kayak begitu?
Nggak layak hati kita itu ditempati dunia. Nggak layak. Hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu aja Pak ya. Bukan nggak boleh punya dunia, punya tapi hati enggak terpincut oleh dunia. Nah seperti itu. Fa in kana yatatallam wa yatashawwafu ila shay'in min al-aghyar al-mahbubah aw yastawkhishu li fuqdani fadzalika dalilun ala adami ta'aqqubi bi hadzal maqam syarif. Qala al-Junaid, Imam Junaid telah berkata qudisa sirruh. Ini guru kita ya Pak, guru dari silsilah Thariqah. Kita gurunya, muridnya Imam Junaid Pak, alhamdulillah. Innaka lan takuna lahu 'alal haqiqah 'abdan. Kata Syekh Junaid, hai muridku, kamu tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wa syai'un mimma siwahu laka mustarikun, selagi ada selain Allah yang memperbudak kamu. Kamu tidak akan pernah menjadi hamba Allah sebenar-benarnya hamba apabila ada sesuatu yang masih menjadikan kamu abid. Artinya apa? Masih ada sesuatu yang kamu cintai. Sebab kalau kita mencintai sesuatu, maka siap-siaplah kita menjadi hambanya. Karena orang jika mencintai sesuatu, siap mengikuti apapun yang diomongi oleh orang yang dia cintai. Kita cinta dengan seseorang, maka siap-siaplah kita jadi hambanya. Kita akan disuruh-suruh. Kalau kita cinta dunia, siap-siaplah kita akan dibikin hamba duniawi. Capek pikiran, siang malam nyari dunia, meninggalkan ibadah. Orang tidak akan pernah menjadi hambanya Allah kalau masih ada selain Allah yang menghambakan dirinya. Wa innaka lan tasila ila sarihil huriyah, dan kamu tidak akan pernah sampai kepada merdeka yang sebenarnya. Wa alaika min huquqi ubudiyatihi baqiyah, apabila di dalam ibadahmu masih ada selain Allah. Jika masih ada selain Allah, maka kita betul-betul belum merdeka. Ingin merdeka, jangan ada selain Allah. Wa alaika min huquqi ubudiyati baqiyah, pada dirimu ada hak-hak ibadah kepada Allah baqiyah. Kalau kita ibadah kepada Allah masih pengen selain Allah, kita belum merdeka. Termasuk sholat pengen masuk surga, berarti hamba surga. Ibadah pengen selamat dari neraka, berarti hamba neraka. Nah kalau masih ada pengen-pengen itu tuh, tapi kalau ibadahmu hanya ridho Allah, nah kamu baru menjadi orang yang merdeka. Inilah makna ilahi antamak sudi. Nah nanti di bawah Pak ada kisah seorang laki-laki bilakam. Lakam itu sebuah tempat, masih muda, dia tidak dikenal masyarakat, hatinya hanya cinta kepada Allah, tidak cinta kepada selain Allah. Lalu dia berkata, ya Allah, kalau di hati saya ada kecintaan selain Engkau, cabutlah nyawa saya sekarang. Ya sama wa ya ardu ishada anni ma khatara ala qalbi zikrul jannah wan nar. Hai langit dan bumi, saksikan oleh kamu berdua, di dalam hatiku tidak ada sedikit pun ingat surga dan neraka. Jika di dalam hatiku masih ada surga dan neraka, ya Allah cabut saya sekarang. Mati Pak. Lalu yang menyolati siapa? Yang menyolati mereka. Yang menyolati mereka adalah as-sab'atul mahsusuna minal abdal. Yang nyolatin langsung wali abdal. Bukan lagi masyarakat kayak kita. Kalau kita hanya cinta ke Allah, tidak cinta kepada selain Allah, kalau kita meninggal, yang nyolatin kita wali badal, wali abdal, bukan tetangga kita, bukan manusia yang masih doyan berkat. Wali. Kenapa? Karena hati kita hanya cinta ke Allah. Makanya orang yang betul-betul marifat jangan takut mati, siapa yang nyolatin saya? Wali. Kita nggak layak diimamin wali, karena di hati kita masih ada dunia, masih bangga dengan dunia, sombong, nggak layak.
maka harus berpatokan kepada syariat. Insya Allah cerita itu nanti kita buka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kecintaan ke dalam hatinya kepada kita ya Pak ya. Awas, carilah dunia, niatkan ibadah, tapi jangan sampai dunia mengganggu kita hubungan dengan Allah. Itu selamat. Cari dunia, tapi dunia semata-mata untuk jalan menuju ridhonya Allah. Bagaimana kata Irori? Badanmu di dalam mobil mewah, hatimu berada pada alam malakut. Badanmu berada di mobil yang mahal, tapi hatimu berada di alam malakut. Alam malakut itu kehusuan, alamnya malaikat, tidak di dunia. Itu cakep. Jadi bukan anti dunia. Bagaimana bisa anti dunia? Bangunan bagaimana? Semen ya bukan pakai la ilaha illallah Pak, pakai semen bangunan. Gimana sih? Bukan gitu pahamnya. Itu orang belet aja cara pahamnya. Itu ya. Jadi carilah dunia untuk bekal menuju Allah, dan jangan ganggu hati kita dengan dunia. Di saat kita la ilaha illallah, di saat kita zikir, nggak boleh dunia ikut-ikutan, nggak boleh. Hanya untukmu ya Allah. Setelah sholat ya usaha lagi. Gitu maksudnya, paham? Jangan setelah ini nggak mau usaha, kenapa saya mau Allah aja? Anak isinya kagak apa, nggak makan. Kata akang ke akhirat, dia yang belet, akang yang disalahin. Ente tuh yang salah paham, gagal paham. Kalau bahasa anak sekarang unpredictable namanya. Dia memahami yang di bawah meja, bukan yang di atas meja. Siapa bilang saya ngomong jangan usaha? Misunderstanding ya. Itu namanya unpredictable tuh. Saya ngomong di atas meja, dia di bawah, dasar belet. Usaha besok, sing semangat, niatkan ibadah. Tapi di saat kita sholat, jangan ingat sama soto gitu. Jangan ingat sama ngojek. Lagi sholat, lagi ngojek, ya ingat bawa orang. Allah, atau repot batu reka citerep mau di kantoran ke orang. Reka surga gitu cina. Sok itu wali beren tukang ngojekna. Ulah gitu, salah kaprah itu. Awas, hati-hati. Jangan suka unpredictable and misunderstanding. Jangan begitu. Al-Fatihah.